Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Mari kita lanjutkan pembahasan tafsir maudhu'i. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat Yasin ayat yang ke-69. Jadi dari surat Yasin ayat 69 sampai 70 ditambah surat Asy-Syu'ara ayat 184 sampai 186. Kalau dilihat teksnya tadi, judul tentang ada dua syair yang ada di dalam surat Yasin tidak diajarkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Dan kemudian karena memang Al-Quran itu justru menjawab para tukang syair atau penyanyi. Kalau bahasa Arabnya syi'run, kalau bisa syair. Maka di dalam surat Asy-Syu'ara justru tukang-tukang syair itu mengemukakan satu kata-kata atau redaksi yang tidak pantas. Jadi mereka maddaha bighairi atau bimala ya jujul bad, memuji tetapi tidak pantas dipuji, atau damma bimala yajul mad, dam, mencela dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dicela. Itu perlakuan orang-orang zaman jahiliyah, sehingga dijelaskan dalam Asy-Syu'ara itu yattabi'ul ghawun, diikuti oleh orang-orang yang sesat, orang yang salah. Nah, kemudian kaitan teks dari judul ayat surat Yasin ini, kalau kita melihat kata-kata syi'run, bahasa kitanya syair atau bahasa yang dengar, sering dengar nyanyi atau ngalagu, itu memang tidak boleh dipakai kepada bacaan Al-Quran. Justru Quran itu punya bacaan tersendiri, itu disebut luhunil Arab atau lisanul Arab, ya, gaya dan uslub bahasa Arab. Sebab dulu juga ada bahasa Arab Badui. Itulah kemungkinan bahasa Arab Badui itu dalam bahasa tafsirnya adalah ala lugati ahlil fiski wa ala lugati ahlil iski. Jadi mereka orang-orang Badui itu menyanyikan sesuatu dengan cara untuk memuji orang lain mendapat harta, atau memuji orang lain dapat jabatan. Itu lughah atau luhun ahlil fiski. Sedangkan luhun ahlil iski yaitu memuji orang lain untuk mendapat imbalan asmara, al iski. Jadi menyanyikan sesuatu baik laki atau perempuan untuk dibalas dengan cinta asmara atau biologis. Itulah zaman jahiliyah sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau memuji untuk mendapat keuntungan materi, memuji orang kaya yang seharusnya tidak dipuji, atau memuji pejabat untuk dapat jabatan, atau memuji seorang laki-laki kepada perempuan untuk dibalas rasa asmara cintanya, atau sebaliknya, maka itu adalah perlakuan ahlul badawi, orang jahiliyah begitu. Sehingga Al-Quran punya luhunul Arab atau lisanul Arab, sehingga ada sebuah kitab namanya Lisanul Arab. Kalau kita paham dari yang umum, bahasa Quran itu adalah harus melalui tajwid. Tajwid adalah bahasa Arab, elok, tajwid itu elok. Karena itu tidak boleh Al-Quran
pakai lagu sinden, apalagi diiringi dengan orkestra. Bahaya itu. Kalau Quran pakai lagu selain luhunil Arab, selain lughatil Arab al-fusha, maka itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau pakai lagu selain luhunil Arabil fusha atau tajwid, maka akan rubah makhraj hurufnya. Dan kalau sudah rubah makhraj hurufnya, maka akan rubah maknanya. Kalau sudah rubah maknanya, maka Quran tidak sesuai fungsi perannya. Fungsi peran Al-Quran adalah menjelaskan hukum, menjelaskan sejarah yang benar, dan mengajak kepada bertauhid. Artinya hal-hal yang positif lah. Ila sabil rabbik. Sedangkan lughat atau luhun ahlil badawi, yaitu ahlil ishki, ya, untuk mengajak birahi. Ahlul ishki itu syair-syair yang dikumandangkan oleh orang-orang Arab Badawi dulu itu untuk supaya asmaranya berbangkit, sehingga dia melakukan ya perzinahan, dan atau memuji raja sehingga dia dapat jabatan padahal dia orang bodoh dan orang salah. Jadi sekali lagi surat Yasin, kalau kita lihat ayatnya, wa ma 'allamnahu syi'ra, Allah berfirman, kami tidak mengajarkan syair atau syair bahasa kitanya kepada Muhammad, tidak. Justru Nabi Muhammad membantah syair. Wa ma yambaghilah, syairan-syairan yang biasa dibawakan oleh orang zaman jahiliyah atau Arab Badui tidak pantas. Quran tidak boleh pakai luhunil Arabil Badawi, tidak boleh. Karena apa? Wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Isi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah zikir. Zikir itu adalah peringatan pada orang yang maksiat atau ajakan kepada orang yang durhaka untuk melakukan taat. Dan juga Qur'an mubin. Yang dibawa oleh Muhammad adalah Al-Quran, artinya Allahul Mahfud, yang turun dari Allah melalui Jibril, yang jelas nyata. Jadi Qur'an mubin yaitu al-ahkam wa ghairiha, di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-ahkam wa ghairiha, hukum-hukum dan yang lain-lainnya yang bersifat objektif. Jadi kalau kita melihat dari realitas sekarang yang kita kaget juga gitu ya, kok bacaan Quran tapi kusinden, lagunya ya lagu Jawa, pakai orkestra lagi. Nah, itu kan bagaimana itu? Padahal kalau bukan aliran Nusantara yang tadi memang untuk Islam itu yang Arab di Indonesiakan atau di Nusantarakan, mungkin tidak terjadi. Jadi aliran Nusantara ini memang cukup riskan bagi kehidupan kita umat Islam. Kenapa? Sebab selalu diarahkan kepada tradisi-tradisi yang ada di Jawa, tradisi yang ada di Indonesia, termasuk nanti Quran, lagunya itu cukup berbahaya. Di dalam pendapat para tafsir, jumhur mufassir bahwa lagu atau luhun yang dipakai Al-Quran itu hanya 8 yang kita kenal dalam tajwid. Pertama bayati, kemudian soba, ketiga sika, keempat nahawat, kelima itu jaharka, keenam ras. Itu yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dibolehkan selain yang 6 itu, rusak tadi makna Al-Quran. Ya, sebetulnya kita kalau berbicara tentang Quran harus luhunul Arabi al-fusha, karena memang bukan fanatisme Arab kita. Justru karena Quran itu adalah bilisan Arabiyyin, bahasa Arab, tidak bisa bahasa luhunnya luhun ghair Arab. Atau inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran bahasa Arab, ada aturannya bacanya. Allah menurunkan ke Jibril, artinya Jibril belajar dari Allah
Jibril menurunkan Nabi Muhammad belajar dari Jibril. Nabi Muhammad mengajarkan ke sahabat ke tabiin terus sampai ke guru kita. Jadi guru kita itu dari ulama, dari tabiin, dari sahabat, dari Rasul, dari Jibril, dari Allah, termasuk lagunya. Apa yang terjadi kalau misal dibiarkan oleh kita? Dulu kan di Turki juga awalnya kan Mustafa Kemal Atatürk itu merubah bahasa Arab dengan bahasa Turki awalnya. Akhirnya ya termasuk adzan tidak boleh bahasa Arab. Memang Mustafa Kemal Atatürk meskipun namanya ke Arab-Araban tapi anti Arab. Di Indonesia juga begitu. Ada orang yang namanya Arab tapi anti Arab. Ada. Sebetulnya terjadi itu di Turki dulu bisa terjadi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan yang ada kiai haji, kan haji kan dari Arab ya, tidak boleh benci Arab. Jadi berarti kalau benci Arab tidak boleh nama Arab, ganti aja nama yang pantas gitu. Mudah-mudahan tobatlah mereka yang anti Arab. Kau namanya Arab pakai haji lagi kiai haji, tapi anti Arab kan lucu. Jadi ini saya kira kita bukan fanatisme Arab, tetapi kita harus ya sesuai aturan Al-Quran begitu. Kemudian berikutnya kalau saya lihat penafsiran para ulama di tafsir, sebetulnya tadi kata as-si'ra atau as-si'ru bahasa kitanya syair, kan itu di Quran ya sedikit sebenarnya. Kalau saya lihat di Mu'jam Al-Mafarros li Al-Fadhil Quran ya, Al-Mafarros li Al-Quranil Karim karangan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu kata-kata syi'ru hanya satu kali, syi'ru, yaitu surat Yasin yang kita bahas. Tapi nanti ada kata syair. Syair itu ada 4 kali. Kalau syair dijamakan su'ara. Yang su'ara itu hanya 1 kali di Quran, yaitu namanya ada surat su'ara, para penyair. Ya, jadi kata-kata syair kemudian dijamakan su'ara menurut Fuad Al-Baqi itu ada 4 kata syair. Pertama di dalam surat Anbiya ayat 50 sorry. Bal qalu adghatu ahlam bal iftarahu bal huwa syair. Yang dibawakan Nabi itu Quran, tetapi dijawab oleh mereka sesungguhnya itu adghatu ahlam, itu hasil mimpi yang buruk. Jadi Muhammad pernah mimpi buruk kata mereka. Buruknya tapi tidak pakai sekali. Kalau buruk sekali kan lagu LP sukai sih. Kata mereka Muhammad itu bukan Quran, itu hasil mimpi yang buruk, tapi bukan buruk sekali. Bal iftarah, bahkan itu rekayasa Muhammad saja. Bal huwa syair, itu syair itu. Seperti umumnya pada orang Arab, itu orang-orang Arab begitu ngomongnya dulu. Ya, itu kata-kata syair dalam surat Al-Anbiya ayat 50. Jadi Muhammad pernah dituduh Quran itu syair atau syair bahasa Arabnya. Yang kedua dalam surat Shafat ayat 36, yaquluna, mereka berkatakan inna latariku alihatana, inna lanariku layatana, apakah kami dengan sebab di bawah engkau kami harus meninggalkan ilah-ilah kami. Lisa irin majnun, karena gara-gara ada tukang syair yang gila. Jadi Muhammad selain dituduh orang syair gila lagi, orang Quraisy. Yang ketiga itu dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 40-41, inna la qaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran ini adalah la qaulu rasulin karim, ucapan dari Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW dari Allah. Wa ma huwa biqauli syair, bukan syairan, bukan. Yang dibuat bukan syair, bukan qauli syair, bukan seperti pada umumnya penyair, bukan. Bahkan qalila ma tu'minun. Saat itu memang sedikit sekali orang beriman kepada Quran sebab masih dituduh Quran itu syair. Yang keempat di surat Tur ayat 29 sampai 30, fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahin wala majnun. Wala majnun. Peringatkanlah Muhammad, dengan sebab kau mendapatkan nikmat dari Rabbmu, kau itu bukan kahin, bukan dukun, bukan peramal, dan juga la majnun, kau bukan gila. Ya, sampai dijelaskan bahwa am yaquluna syair tarabbas bihi raibal manun.
Atau mereka mengatakan kami menunggu-nunggu kapan Muhammad itu dihancurkannya, ditimpa ditimpa bahayanya. Sampai itu dianggap berbahaya Quran itu oleh orang kafir. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan Quran itu berbahaya, ini memang dari dulu sudah begitu. Nah, ini saya kira kata-kata syair dia. Ada 4 kalimat Quran. Dan kalau Syu'ara itu dalam surat Syu'ara, hal aunabbiukum, inginkah aku ceritakan kepada kamu alaman tanazzalu syayatin. Setan itu suka kepada siapa turunnya? Di jawab Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu suka turun kepada orang yang suka berbohong dan berdosa, tidak malu berbohong, tidak malu berdosa. Itu setan turun ke situ. Jadi kalau ada orang raja hoak, tukang ngabohong, itu memang setan di situ, di tempat tukang bohong. Dan athim, afak itu berbohong, cerita berbohong, berjanji bohong. Athim dan durhaka, tidak malu-malu. Tanazzal ala kul afakin athim. Ya, di Qur'annya itu beda. Sehingga wasyu'ara'u yatlabil ghawun. Juga tukang penyair-penyair itu ya ditulis setan juga. Memuja-memuji dengan tadi ahlul iski, rindu kepada lawan jenis, dan ahlul fiski, dia sudah berbuat dosa, berbohong bil batil, sehingga dilindungi setan yang berbohong itu. Para penyair-penyair dilindungi setan, surat Asy-Syu'ara, ya. Yatabil gawun. Dan karena memang saya katakan yang mengikuti kepada penyair adalah orang-orang sesat, gawun, orang-orang yang salah, preman, pelacur, bajingan, ke situ nggak kebun. Tidak ada di tempat yang di mana ada keramaian nyanyian kecuali kelahi, dan atau kalau tidak ada perempuan kurang puas ya pakai narkoba, kurang puas narkoba berzina di situ. Sebab memang tujuannya ahli iski nyanyi itu memang tujuannya untuk tadi dilayani kebutuhan seksnya. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau misalnya ada orang yang baca Al-Quran, ada sinden di situ, ada alatul musik. Alat musik itu alat yang digunakan untuk ngeiramakan tubuh atau tubuh bergerak seiring dengan musik. Kalau bahasa kita gamelan, di situ ada rebab, ada gendang, ada kempul, ada goong, itu ada alat musik. Itu tadi diiringi dengan itu musik, kemudian supaya gerak. Apa yang disebut gerak? Kaki diangkat, pantat diputer, tangan ke atas. Itulah gerakan-gerakan zaman jahiliyah. Disebut oleh orang Indonesia ngabor. Ngabor itu dari dulunya. Tangan diangkat, pantat digoyangkan, kaki digoyang, pantat digoyangkan, kaki diangkat. Itu namanya al-iski. Bahaya itu, ya. Kalau tadi misalnya ya konotasinya kan sama mereka. Al-iski dan al-fiski tadi. Sekali lagi bahwa sebetulnya surat Yasin ini ada asbab nuzul Pak tadinya Pak. Dan kalau hadis itu asbab wurud. Ya, saya lihat Pak di dalam hadis yang sahih, ya, itu memang kalau yang pertama hadis sahih itu lewat di Sunan Abi Daud dari Jabir bin Abdullah. Ada begini asbab wurud hadis, Iqra'ul Qur'an wabtagu bihi wajhallah. Bacalah oleh Al-Quran karena Allah, pelajari Al-Quran karena Allah, bikin tahfidzul Quran karena Allah, bikin pengajian karena Allah, belajar Quran karena Allah. Kenapa? Min qabli ayati qaumun yata'ajjalun. Sebelum datang satu kaum belajar Qurannya, ngajar Qurannya, ngapal Qurannya, itu yuqimunahu iqamatul qadhi. Dia hanya untuk sebatas iqamatul qadhi, seeng nyaheng, dapur ngebul, kentong gemuk, rekening gemuk. Nah, itu tujuannya untuk itu, belajar Quran atau ngajar Quran. Atau belajar Quran, itu tujuannya. Sebelum datang kaum itu, maka kamu harus belajar lillahi ta'ala. Mereka adalah yata'ajjalun wala yata'ajjalun, hanya untuk mengejar dunia, tidak mengejar akhirat. Ya. Kedua,
Kedua, ini ada di dalam kitab Al-Fatawa Al-Islami, yaitu min dari Ifta Al-Musriyah, halaman 101 sampai 109. Jadi kumpulan fatwa di Mesir, para ulama-ulama besar, ada kumpulan fatwa seperti di kita kumpulan fatwa Majelis Ulama. Di antaranya adalah di situ dijelaskan karena ada beberapa pertanyaan sabab tadi turunnya fatwa. Kalau di dalam hadis asbab wurudnya begini, beberapa orang bertanya masyarakat kepada ulama-ulama di Mesir, innahu yaqra'ul Qur'an ka'annahu rujajul Arab ala hayatit talhin. Ada beberapa orang yang baca Al-Qur'annya seperti bahrojat di Badawi, ya orang Arab Badawi, yaitu ala hayatit talhin, yaitu nada dan liriknya dan uslubnya seperti lirik orang-orang jahiliyah gitu. Ya tadi ada iski Pak ya, alul iski, yaitu nyanyiannya untuk menarik birahi gitu. Ada alul piski untuk menarik harta atau jabatan, memuji pejabat atau memuji pengusaha, dan atau mencerca orang yang soleh, yaitu bil batil. Itu namanya tadi asbab nuzulnya hadis Al-Quran dan asbab wurud hadis. Kenapa banyak orang yang menyanyi, tapi nyanyinya tadi untuk tadi menarik birahi, sehingga para ulama di Mesir menjawab dengan satu hadis yang cukup fenomenal, cukup terkenal. Ya apalagi sekarang kita kan sedang banyak tahfidz, harus hafal hadisnya. Nabi SAW bersabda, ikra'ul Qur'an bilhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa Arab, dengan lagu Arab, wa aswatiha, suaranya juga dengan suara bahasa Arab. Jadi gerak-geriknya semua harus berdasarkan wahyu, semua harus berdasarkan para sahabat, para nabi. Gerak-gerik dan suara termasuk lagunya harus berdasarkan sahabat dari Rasul, harus berdasarkan tabi'in, harus berdasarkan guru-guru kita. Itu makanya ada kelanjutannya, iyyakum biluhuni alil iski. Tadi jelas saya baca ini, hati-hatilah kamu kalau baca Al-Quran dengan luhuni alil iski, dengan bahasa bujuk rayu kepada orang-orang preman pelacur lah, kira gitu, yang ingin tadi untuk memujuk rayu lawan jenisnya, alul iski, iski bahasa Arab. Wa luhuni alil kitab, dan kamu harus hati-hati membaca Al-Quran dengan uslub gaya bahasa dan lagu ahli kitab Yahudi Nasrani. Ya, hati-hati. Dari lagu haleluya itu beda dengan lagu Quran, sehingga tidak boleh campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampurkan Quran, bahasa-bahasa Quran di gereja, sebab di gereja itu kata-kata batil. Sudah saya sampaikan kemarin. Wa taqbul haqqa, malah kalau kamu masuk ke tempat yang batil, kebaikan jadi hilang. Pada wantum talamun, kamu tahu, kamu kiai, kamu haji, kamu ustadz, ajengan, belajar di pesantren, belajar ke Madinah, kemana-mana, kok kenapa kamu tahu tidak mengarang orang, malah kamu masuk ke situ? Itu surat Al-Baqarah, ya Pak ya. Ayat berapa tuh? Wala tabi'u sawaqul batil. Itu surat Al-Baqarah ayat 42, Bapak catat ya. Sebenarnya wala tabi'u sawaqul batil wa haqqabil antum tamu itu ada dua. Satu dalam soal Al-Baqarah ayat 42, kedua dalam soal Al-Imran ayat 71, sama Pak redaksinya, ya. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu luhuni ahli kitab. Luhuni ahli kitab, bahasanya, lagunya dikarang oleh ahli kitab. Kemarin sudah sampaikan, kata lebiatikum, seperti kamu nyanyi-nyanyi di gereja, sama saja kamu musik kufur sama dengan mereka yang nyanyi haleluya. Kalau kamu mencampurkan Quran di situ, kan sekarang orang tidak pengen aling-aling baca sholawat di gereja. Memang di tempat masjid masih kosong kok ke gereja, teling sugan siapa? Jadi saya kira memang persoalan-persoalan apa itu, kalau ya kecuali kalau masjid sudah penuh, ya itu juga pendidikan juga, boleh tidak ya, orang pasti melarang. Ini masjid kosong. Kemudian apa itu tadi ya?
Jadi ada ahlul iski, Pak, ada ahlul iski, ada ahlul fiski. Saya lihat Tafsir Qurtubi, Pak. Tafsir Qurtubi juz ke-15 halaman 54. Tentang apa? Tentang itu juga tentang asyiru. Saya mencatat saja ini karena banyak kitabnya. Ada dalam Tafsir Shawi Al-Maliki juga menjelaskan tentang ini. Juz ketiga halaman 33 tentang tafsir surat Yasin. Sedangkan di dalam Tafsir Shawi Al-Maliki menjelaskan surat Asy-Syu'ara itu juz ketiga halaman 184. Tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Manan dikarang oleh Al-Alamah Al-Alim yaitu Abdul Nasir As-Sa'di. Itu dijelaskan tentang tafsir itu ya, tentang apa? Tafsir Asyiru itu di dalam tafsirnya halaman surat Yasin halaman 820, sedangkan surat Asy-Syu'ara halaman 702 itu menjelaskan tentang tidak bolehnya tadi membaca membaca Al-Quran biluhuni ahlil fiski wa biluhuni ahlil iski. Yang sudah saya jelaskan. Fiski itu pagi deh, Pak. Kan Papa suka didengar kalau ada orang yang mau jamaah haji, paman porodo pinal haja pala pusuko wala jidala fil haji. Apabila kamu sudah menaati ibadah haji, para pusuko, tidak boleh kata-kata porno muncul. Padahal boleh sama istri. Tapi kalau sudah pakai ihram tidak boleh, Pak. Bapak biasanya kalau kode untuk hubungan suami istri gimana? Tidak boleh kode-kode. Ngomongnya apa? Tidak boleh itu kalau sudah itu pusuk. Kata pusuk aja kata yang mengarah kepada hubungan suami istri, lawan jenis. Itu tidak boleh. Itulah disebut ahlul iski. Iski itu bahasa kita adalah asik. Makanya kalau nyanyi itu pasti asik, itu iski. Pasti kalau orang dangdutan atau orang itu pasti ada bahasa asik, Pak. Sebab iski bahasa Arab itu asik bahasa kitanya. Tapi bukan pasik, Pak. Punten kalau pasik bukan salah ngaran. Jadi iski itu asik. Asik itu artinya hubungan biologi, hubungan asmara yang mengembara sehingga dia keluar bahasanya asik atau goyang pantat, angkat tangan, angkat kaki. Itu kayak jingkrak kayak orang gila, Pak. Sebab memang sudah gila apa? Gila istri atau perempuan gila laki-laki itu. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Apalagi Quran pakai sinden, pakai eros. Itu kan bagaimana? Sinden itu kan, maaf Pak, saya mencontohkan saja. Itu kan ada lagu musyrik, Pak, dari mereka. Para penyanyi itu bubuy bulan sangrai bentang panon poe di sasate. Bulan, Pak, bulan dibubui, bentang disangrai, mata poe disasate. Kan itu bahaya itu lagu begitu. Siapa yang bisa bubui bulan? Direbus. Mata poe disasate. Itu maaf bahasa-bahasa yang memang mereka sudah tidak pakai lagi konsisten daripada nyanyi itu apa yang penting keluar. Yang penting tadi menang imbalan. Kan tadi bai'ul ird, menjual diri, menjual harga diri demi untuk uang. Kajian haram dilaksanakan. Para pelacur kan begitu kan? Pelacur itu ada dua, ada pelacur politik, ada pelacur perempuan. Sudah saya sampaikan, tapi perlu juga dikemukakan bai'ul ird, dijual harga dirinya, dijual agamanya, dijual keyakinannya, itu pelacur. Kan harga itu terhormat, ird itu terhormat, harusnya dijaga. Ini dijual, dimurah mareh kata orang Sunda, dijual murah. Kata orang Sunda disurun. Barade itu jual irdi, ditawarkan, Pak, di ebre itu bai'ul irdi, melacur. Tidak boleh, apalagi ulama yang suruh terhormat kok dilacurkan diri. Nauzubillah min zalik. Jadi saya kira pelacur itu bai'ul ird dalam bahasa hadis. Baik, jadi ini kaitan dengan apa? Tentang persoalan dari boleh tidaknya ya. Kemudian di beberapa bagian bahwa apa itu syair? Syair itu menurut ahli tafsir seperti Imam Qatadah, dia kata as-syair yamdahu qauman bibatil. Syair yang mana tadi zamannya Syu'ara
As-sa'ir yamdau qauman bi batil wa yadau qauman bi batil. Memuji orang lain dengan kata-kata kotor, kata salah dan batil, mencela juga dengan kata salah, mencela kepada yang baik dengan kata yang batil, seperti yang dilakukan oleh kaum kafirin zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dilarang. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad, Pak, itu ada orang-orang yang tafsir Su'ara itu, saya lihat di dalam tafsir As-Sawi Imam Malik itu halaman juz ketiga halaman 184 begini. As-Su'ara istilah alladzina stamina as-su'ara wa huwa kalamul mauzun, mereka mengemukakan satu kata-kata yang pakai tadi ungkapan-ungkapan orang luhunil Arab yang ahli Badawi, ya. Tapi di sini dimaksudkan tadi suara, wal muradu maksudnya adalah syi'rul kuffar alladzina kanu yahjuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sairan-sairan dari orang kafir yang menghujat Nabi, yang mendiskreditkan Nabi, yang mencerca maki Nabi. Itu maksudnya as-su'ara di situ. Ada 5 orang Pak dulu, Pak. Dulu ada 5 orang itu yang benci kepada Nabi dari kaum kufar. Pertama Abdullah bin Zabari As-Sami. Kemudian yang kedua Hubairah bin Abi Wahab Al-Mahzumi. Yang ketiga Masafi' bin Abdul Manaf. Yang keempat Abu Uzzah Umar bin Abdullah Al-Jahmi. Dan yang kelima Umayyah bin Abil Salah As-Saqafi. Ini pembenci Rasul dulu di Mekah, Pak. Dicerca maki oleh 5 orang ini, ya, sehingga diikutin oleh orang lain. Jadi dia nyanyi naik ke pantas, lalu nyanyi di situ, kumpul orang-orang Bedui, orang-orang Arab mencerca Nabi, tapi nyanyinya mencerca Nabi. Itu awalnya begitu, sehingga was-su'ara'u yatlabil ghabun. Ketika yang 5 orang tampil pakai panggung yang terbuka, lalu kumpul orang-orang itu sengaja untuk mencerca Nabi. Jadi ripalnya begitu, Pak. Katakanlah ya dulu kalau Nabi ibadah di masjid, ya, di masjid sholat zikir, mereka di lapangan mencerca Nabi. Ya, itu yang 5 orang itu pemimpinnya. Ini saya lihat di dalam tafsir Jalalain berbeda, ya. Tafsir Jalalain mengatakan waswariyat tabil gawun, al gawun apa? Pisirihim. Gawun sesat di dalam sairnya, kata-katanya. Payakulu Nabi, mereka mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi. Wa yarana anhum fahum madmumun. Mereka memandang Nabi itu salah sehingga dicerca oleh Islam. Tidak boleh kamu seperti itu, ya. Ini awal sejarah dilarangnya tadi penyanyi di zaman Nabi. Yatakalamul bidzikr bil batil. Mereka nyanyinya dengan kata-kata kotor, kata-kata batil dan bohong, ya. Yang penting Abu Lahab senang, Abu Jahal senang, abu-abu lah sudah abu-abu itu, ya. Yang penting dia senang, dipuji-puji. Kata mereka, qalu nahnu naqul mislama yaqulu Muhammad. Kami ngomong begini, Muhammad juga tukang syair, suka mencerca kita. Coba, kenapa kami ngomong begini? Kata penyair-penyair, Muhammad juga begini, sairannya mencerca kita, sairannya ngajak tauhid, gitu sairan ngomongnya. Coba, malah mencerca kita, tidak boleh menyembah berhala. Nah, kita juga balas. Kalau Muhammad jago syair, ya kita juga, ya lawanlah Muhammad. Kira-kira begitu, Pak. Waqalu, nah, itu dari mereka mengatakan dengan syair, wajtamu ilahim qawwatu qaumihim yasma'una as'arahum. Mereka berkumpul, lalu didengar kata-kata para penyair itu, lalu mereka juga pulang, lalu mencerca Nabi dengan sairan-sairannya. Tepuk riang gembira sebagaimana yang dikumpulkan 5 biduan tadi. Kalau saya tidak salah dengar, Robi Adawiyah itu kan bekas penyair ulung Robi Adawiyah itu, tapi dia tobat, di lain lagi nanti ceritanya. Jadi dari perempuan juga ada, ya. Makanya nanti kalau ada perempuan penyanyi seperti Robi Adawiyah itu kan ada disebut surat berikutnya, yaitu surat apa? Surat As-Su'ara tadi, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa dzkurullaha katsira. Kecuali orang yang beriman kemudian dia mengerjakan yang soleh, wa dzkurullaha katsira, berzikir kepada Allah. Dalam tafsir Jalalain, lam yastagiluhu bisyu'ra an dzikri. Meskipun dia penyanyi tapi dia tidak melepaskan zikir.
Ini apa maksudnya ilaladina tabu, ilalin amanu? Ternyata bapak semua, ini ada dua syair gitu. Ada syair tadi yang dibolehkan, ada syair yang tidak dibolehkan. Kalau dibolehkan tadi yang tentu memuji Nabi Muhammad SAW. Kan sampai sekarang kan itu sampai syair. Salatullah salamullah ala toha rasul, itu dibolehkan gitu. Makanya di sini ada rebana, robana, ya robana, disebut rebana, kitimpring. Nah, kitimpring Sunda, itu boleh. Kalau kitimpring boleh disambut orang dengan rebana, itu ya robana. Makanya banyak syair-syair yang memuji Nabi, berjanji. Jadi tidak semua syair tidak semua syair yang diharamkan, yang dicela itu tadi bil batil wal kidbi. Kalau memuji Nabi Muhammad ya tidak dilarang. Ya, ini saya lihat di dalam tafsir Sawi, Pak. Dalam tafsir Sawi, Samarqandi, tafsir Baydawi, saya kira sama, membolehkan tadi syairan yang memuji Nabi atau memuji para ulama dengan cara tadi baca robbana atau solawat. Makanya bahasa Sunda solawatan itu tidak dilarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan itu sahih, itu tidak dilarang, ya. Ya mudah-mudahan karena itu kalau memang mereka ya tadi sudah menjadi penyair, sudah jadi pelacur, mudah-mudahan tobat, ya, tobat sehingga jadi orang baik gitu, Pak, ya. Kemudian yang secara pentingnya saya ingin menyikapi tentang hasil pemilihan PBNU ya kaitan dengan ayat ini, ilaladina amanu wa amilus solihat. Mudah-mudahan saja kalau toh sebelumnya ya diragukan kebenarannya, namanya kalau enggak Kiai Yahya, Kiai Haji, hajinya kalau tadi tidak berarab Kiai Haji Yahya Khalil Bisri ulama besar, Pak. Ya ini mudah-mudahan sikap oleh kita, dia tobat, kalau ada kesalahannya pimpinlah NU yang baik, yang benar. Saya itu nasi sudah jadi bubur, saya ya Tuhan. Jadi waktu orang harapan saja, ya harapan jadi baik, ya doakan sama kita. Ini kebetulan saja di Quran itu kan ada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Di dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam itu ayat 12 sampai 15. Ini untuk khusus nih. Dikutnya ya Yahudil kitab bi kuatin. Tapi di surat Maryam Nabi Yahya. Ini Yahya Khalil. Baik sama-sama, ya. Apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada Yahya? Udil kitab bi kuatin. Pegang tuh Al-Quran dengan cara yang benar, dengan kekuatan iman dan Islam, ya, Quran. Watal hukma, pasti Yahya ini diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang benar. Kemudian yang ketiga, wahanana min ladunna, dan dia akan santun, diberi kesantunan, diberi sopan santun, wa zakatan, dan bersih hati. Yang keempat, bersih hati, wakana taqiyya. Perintah dari Allah Yahya ini supaya menjadi orang yang bertakwa, meskipun bukan Yahya Sako, ini Nabi Yahya dulu tapi namanya sama. Wa barom bil walidahi, mudah-mudahan Yahya kamu kalau pegang Quran dulu, Taurat yang benar, berbuat baik sama orang tua. Kalau Ki Khalil Bisri ulama besar dan pendiri Hitoh, ya mudah-mudahan saja, ya, yang sekarang ini, karena kita kan riskan juga, ya, Islam itu dari Arab adalah penjajah misalnya, kalau PKI itu adalah aset, ya, Islam Nusantara dan lain. Memang banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas di mulut kita, tapi mudah-mudahan semua dihapus dan menjadi orang seperti orang tuanya. Kemudian walam yakun jabbaro, mudah-mudahan ya sebenarnya Yahya tidak angkuh, tidak sombong, tidak sewenang-wenang, dan Asia yang ke-8 tidak banyak maksiat. Dan yang ke-9, wassalamun alaih, mudah-mudahan keselamatan untuk Yahya yauma wulida, ketika lahir, tapi ada 3, dilahirkan, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan. Ini maksud saya ya namanya yang sama itu. Ya. Jadi kalau benci Arab ya saya kira tidak, mudah-mudahan, karena namanya pun sudah Arab, masa benci sama nama sendiri. Karena kalau tujuan kita yang baik kan harus cara yang baik, kita dengan doa. Tapi tentu kalau begitu jadi ketua umum PBNU seperti yang sudah, ya kita oposisi. Oposisi artinya kita harus memberi yang
solusi terbaik kan begitu ya. Masa salah dibiarkan saja kan layu semuanya. Yang kemudian yang tadi keselamatan ini yang 9, ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Dan Yahya itu bisa menghidupkan ya. Menghidupkan apa? Menghidupkan dirinya, umat dan bangsa, negara dan agama. Mudah-mudahan tidak kalah pentingnya untuk berdua, karena ini menyikapi soal yang ada. Sekali lagi, kalau saya simpulkan dari pertemuan ini tentang syair tadi itu ada 2 ya. Ada syair yang dibolehkan kalau untuk memuji Allah, memuji Rasul, memuji ulama, dibolehkan, tidak dilarang, dibolehkan. Dan kalau mencerca Rasul, mencerca ulama itu dilarang, atau memuji orang yang salah dilarang. Dan kedua yang salah itu tadi ada ahli iski ya, tidak boleh kita memuji untuk lawan jenis, sebab itu untuk membangkitkan syahwat birahi. Jadi ada 2 tadi yang dilarang, satu ahlul iski, kedua ahlul piski. Yang dibolehkan adalah luhun ahlul khair, ya, memuji kepada orang yang memang ahli baik ya. Sebab kalau saya tidak jelaskan boleh, pulang dari sini nanti sholawatan dilarang. Loh, sekarang baru ini melarang sholawatnya begitu. Jadi ini berdasarkan dari surat apa tadi, surat Asy-Syu'ara ayat yang terakhir ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya kita tetap dijaga dari petaka bahaya, dan kita mendapat husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, mendapat ridha Allah. Tentu kita diharapkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.